Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim Erapol Politeknik Hasnur, Prodi Bisnis Digital, dengan anggota pertama yaitu saya bernama Junaidi. Saya akan membacakan tentang ide bisnis pertanian terpadu agro edu wisata, program pertanian terintegrasi untuk ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Papua Barat. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari ide bisnis ini berawal dari permasalahan di bidang pertanian, yaitu lahan pertanian yang semakin tahun semakin menyempit, menurunnya produktivitas padi, kemudian mahalnya harga beras. Di bidang pendidikan dan sosial, rendahnya angka pendidikan, tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki ijazah. Di bidang ekonomi, kewirausahaan sosial, yaitu tingginya angka pengangguran. Di bidang pariwisata, rendahnya angka RLM atau rata-rata lama menginap tamu wisata. Di bidang kesehatan, tingginya angka stunting. Nah, dari permasalahan yang terintegrasi kompleks dari data-data yang kami dapatkan di atas, maka kami menginisiasi sebuah gagasan atau ide bisnis dengan menerangkan konsep integrated farming atau pertanian terpadu agro edu wisata, program pertanian terintegrasi untuk ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat. Konsep ini menggabungkan kegiatan subsektor pertanian atau perkebunan, peternakan, industri, pendidikan, wisata untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, lahan, manusia, dan faktor pertumbuhan lainnya yang mendukung produktivitas pertanian, meningkatkan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam serta kemahiran dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Untuk kerangka kerja kami atau konsep inovasi bisnis agro eduwisata terdapat 6 buah. Yang pertama yaitu ada olahan kita, yaitu varian yang bisa menjadikan varian utama yaitu hidroponik padi merah. Kemudian ada varian pendukung yaitu hidroponik buah dan hidroponik sayur. Hasil olahan kita yaitu olahan padi merah, olahan buah serta olahan sayur. Nah, kemudian kami juga menyediakan fasilitas yaitu kafe dan resto, gudang penyimpanan, pondok oleh-oleh, gedung serbaguna, penginapan, rumah produksi serta panggung hiburan. Untuk limbah kita yaitu ada budidaya maggot, pupuk organik, kemudian budidaya ikan. Nah, untuk budidaya maggot itu bisa digunakan sebagai pakan ikan. Wisata kita itu ada taman edukasi, wahana permainan alam, rumah belajar alam, serta pondok edukasi. Pengabdian yang kita lakukan yaitu pendayagunaan masyarakat dengan konsep pertanian terpadu, serta bantuan gizi anak stunting. Saya Rizko Rapat Yaksana Setion, tim Erapol kedua akan melanjutkan presentasi pada bagian rekomendasi solusi. Pada rekomendasi solusi kali ini saya akan membahas problem dan statement. Yang pertama ada di bidang pertanian, lahan pertanian semakin tahun semakin sempit, penurunan produktivitas padi beras dan mahalnya harga beras. Impact yang akan kami bangun yaitu terjadinya peluasan lahan untuk meningkatkan produksi padi untuk ketahanan pangan. Problem yang kedua yaitu dari bidang pendidikan atau sosial. Rendahnya angka pendidikan dan tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki ijazah. Impact yang diharapkan yaitu menurunkan angka buta huruf. Problem berikutnya yaitu di bidang ekonomi atau kewirausahaan sosial, yaitu tingginya angka yang menganggur atau pengangguran. Impact yang diharapkan yaitu menurunnya angka pengangguran di Papua Barat. Dan problem berikutnya yaitu bidang pariwisata. Rendahnya angka RIMT, rata-rata lama menginap tamu wisatawan. Impact yang diharapkan meningkatnya angka RLMT, rata-rata lama menginap tamu wisatawan. Problem berikutnya itu bidang kesehatan, yaitu tingginya angka stunting. Impact yang diharapkan yaitu menurunnya angka stunting.
Oke, selanjutnya saya Nur Agustina Maharani Putri, tim Erapol dari ketiga akan melanjutkan presentasi pada bagian implementasi. Implementasi pelaksanaan proyek intelektual direalisasikan dengan perencanaan yang tertuang pada timeline work plan berikut. Pada tahun 2024, proyek tahap 1 ada pembangunan hidroponik padi, hidroponik sayur, hidroponik buah, pembangunan bioflok, pondopo, rumah produksi, dan gudang penyimpanan. Indikator ketercapaian pada tahun 2024 akhir bulan Mei semester 1 instalasi tercapai. Pada pembangunan 2, proyek tahap 2 ada pembangunan penginapan, pembangunan kafe, pembangunan resto, pondok oleh-oleh, dan panggung hiburan. Indikator ketercapaian pada tahun 2024 akhir bulan November semester 2 instalasi tercapai. Pada pembangunan proyek tahap 3 ada pembangunan pondok edukasi, rumah belajar, pengolahan pupuk, dan pengolahan maggot. Indikator tercapai pada tahun 2025 akhir bulan Mei semester 1 instalasi tercapai. Pada pembangunan proyek tahap 4 ada pembangunan taman edukasi, pembangunan wahana permainan, pembangunan gedung serbaguna, dan pembangunan photobooth. Indikator tercapai pada tahun 2025 akhir bulan November semester 2 instalasi tercapai. Secara konseptual, simulasi pembangunan implementasi agroedwisata dapat dilihat pada layout pembangunan proyek berikut. Demikian pemaparan presentasi dari kami. Semoga ide bisnis kami dapat terrealisasi dan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat Papua Barat.